Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Buat kita panjatkan dan syukur kepada Allah SWT di pagi hari ini. Semangat Bu, semangat ini pada sahur Bu. Karena bingah nyambutnya pada sahur. Bingah tadi Bu? Bingah nyambutnya awis ini ya, bersaudara tidak berpengaruh ibunya. Allah Maha Kaya ibu ya atas segala hal, insyaallah. Ibu sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita menyelenggarakan kajian Islam ilmiah kali ini bersama Ustaz Cece Abu Rozan Al-Sihafirullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya ibu sekalian yang muliakan, sebagaimana tadi malam diumumkan bahwa 1 Ramadan yang perintah menetapkan jatuh pada hari besok ya, hari Kamis tanggal 19. Oleh karena itu nanti malam kita insya Allah mulai tarawih. Walaupun mungkin ada yang hari ini sudah sahur, gak apa-apa ya, tanpa mengurangi perasaan kita ini ya. Intinya kita menyatukan puasa awal Ramadan bersama kita insyaallah. Dan karena itu nanti ada banyak kegiatan, termasuk nanti pada hari Jumat ada kajian lagi jelang buka bersama insyaallah ya. Jadi nanti jelang buka hari Jumat besok itu merupakan jadwal rutin Ustaz Abu Umar ya, Ustaz Abu Umar. Tapi pelaksanaannya digeser, jadi pada asar mendekati atau jelang maghrib, kurang lebih setengah 5 kurang lebih kajiannya. Jadi nanti setelah kajian langsung kita disediakan iftar, disediakan buka bersama insyaallah. Kemudian pada hari Kamis depannya rencana insyaallah ada kajian bersama Ustaz Fauzan Abu Gawas membahas tentang ad-da'wah, itu penyakit hati dan obatnya. Yang penyakit hati dan obatnya ada beberapa kajian nanti insyaallah akan disampaikan insyaallah. Kami atas nama TKM menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, para donatur bahagia. Juga kami sampaikan alhamdulillah toiletnya sudah bisa digunakan Bu. Jadi sekarang ikhwan dan akhwat tempat wudunya masing-masing, toiletnya masing-masing. Ya demikian, walaupun sederhana insyaallah ya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah atas para partisipasinya para donatur. Juga alhamdulillah karpetnya baru dilantai, jadi masih baunya bau minuman. Gak apa-apa ibu ya, insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Baik, ibu-ibu yang Allah muliakan, Ustaz sudah bersama kita, nampaknya beliau sedang bersiap-siap sebentar. Kita tunggu kehadirannya. Dan di Ramadan ini ada aneka kegiatan ya, terkait misalnya nanti malam kita tarawih, kemudian di pagi harinya ada kuliah subuh dulu ya, ada kuliah subuh sudah terjadwalkan, ada 7 orang yang mengisi, 1 orang satu materi. Jadi 1 orang 1 materi. Adapun untuk sholat tarawih, insyaallah juga sudah ada jadwalnya, termasuk nanti Ustaz juga nanti akan menjadi imam ya. Sudah ada jadwalnya. Dan oleh karena itu, mari kita makmurkan masjid yang kita cintai ini ya dengan kegiatan-kegiatan, baik itu tadarus Al-Quran yang pagi-pagi ibu ya. Adapun di jelang zuhur itu ada tadarus Al-Quran khusus untuk ikhwan. Jadi bapak-bapak biasanya ya, mungkin yang nggak kerja, yang ada di rumah ya bisa didoronglah sama-sama kita sama-sama belajar ya insyaallah. Itu khusus untuk bapak-bapak, jadi jam 10-an atau setengah 11 sampai zuhur, kecuali pas ada kajian atau pas ada pesantren. Nah hari esok itu adalah hari Kamis, kebetulan juga bertepatan dengan pembukaan pesantren anak yang pelaksanaannya setiap hari Ahad ya, khusus pesantren Ahad Ramadan ini untuk usia anak SD hingga SMP.
Silakan Bu yang belum datang anak-anaknya, daripada Bu yang tepat nunggu, kita manfaatkan dulu ya insyaallah. Dan waktunya setiap hari Ahad dari jam berapa teh? Jam 8 ya. Jam 8 sampai zuhur sebentar Bu. Ya insyaallah nanti dibuat sedemikian menarik ya kegiatannya oleh Teh Dia sama Teh Hedi insyaallah. Kemudian kajian lainnya seperti yang disebutkan insyaallah nanti kami bisa jadwal kegiatannya. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kita kebetulan ada jadwal donor darah ya, bagi yang donor darah nanti, karena biasanya di bulan Ramadan persediaan darah itu agak sedikit berkurang biasanya kalau di Cibabat. Biasanya kita kerjasama dengan unit transfusi rumah sakit Cibabat dan sudah ada jadwal soal di Desember. Baik Ibu sekalian yang muliakan, kami juga mengaturkan terima kasih atas para donaturnya yang mensupport kegiatan, termasuk nanti kegiatan Ramadan ini juga karena padat dengan kegiatan yang juga membutuhkan dana. Tentu saja semua partisipasi dari ibu sekalian, baik yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, tentu Allah Subhanahu Wa Taala pastilah akan membalas dengan pahala terbaiknya. Ibu-ibu, Ramadan atas zakat, atas tayangan murah yang sudah di depan mata kita, maka kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Ya Bu ya, bingung Bu, tak bingung ya Bu ya. Allah SWT dalam Al-Quran, Alhamdulillah syukurin pun bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah kalian dengan hal tersebut berbahagia. Ayat hadis al-Mu'taif derajatnya, man faraha bidukhuli Ramadan, siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharapkan jasad baginya dari api neraka. Namun hadis ini dhaif, tapi masyhur, sok sering didugikan ke para dai. Tapi kadang-kadang sok didugikan hadis dhaif. Karena mau di bulan Ramadan mah sok seueur gitu kan, biasanya para asal tidak asal nyomot nyarak hadis tidak Google di mana sehingga tidak disebutkan hadis dhaif tidaknya. Baik, alhamdulillah Ustaz sudah hadir, sudah bersiap-siap. Begitu, mari siapkan buku catatan untuk mencatat, karena ini bahasan yang sangat-sangat menarik sekali berhubungan dengan Ramadan, agar bagaimana Ramadan kita lebih bermakna. Oleh karena itu kepada Ustaz oleh Ramadan Masyur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Ikhwati fillah, azanallahu wa yakum, hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ibu dalam Alhamdulillah, berkesempatan menjelang siang yang berbahagia ini, kita semua sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat indah, nikmat yang sangat berharga, yakni al-hidayah, sehingga dengan hidayah kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Nah, alhamdulillah, insyaallah sebentar lagi, bahkan sudah di gerbang Ramadan akan menghampiri kita semua. Tamu yang agung dan tamu yang istimewa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, perlu kita ketahui bahwa agungnya Ramadan bukan hanya sekedar penamaannya saja. Agungnya Ramadan juga bukan hanya sekedar sejumlah peristiwa yang besar yang terjadi dalamnya, akan tetapi Ramadan menjadi agung karena terdapat ibadah yang agung di dalamnya. Satu ibadah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai milik baginya. Nah, kira-kira ibu, ibadah apa? Ibadah saum. Berdasarkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li." Kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan Bani Adam, semua amal manusia lahu, miliknya. Illa siyam, kecuali amalan saum. Fa innahu li. Maka sesungguhnya amalan saum itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa ibadah saum ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ada dua alasan. Alasan yang pertama, li'annahu sirrun ma'allahi. Karena saum adalah rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Saum adalah rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ibadah yang terbungkus dengan kerahasiaan nilainya sangat besar sekali. Kenapa besar? Karena ibadah yang terbungkus dengan kerahasiaan sangat dekat dengan keikhlasan. Tapi sebaliknya, semua ibadah yang tidak terbungkus dengan kerahasiaan, nah, ibadah ini tidak berharga. Nah, ini alasan yang pertama. Jadi kenapa saum ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena saum adalah rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa saum ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya li'annahu la yusyraku bihillah. Karena ibadah saum ini adalah satu ibadah yang tidak pernah dijadikan sebagai media kesyirikan. Ruku pernah dijadikan sebagai media syirik. Sujud pernah dijadikan sebagai media syirik. Berdoa
pernah menjadi media syirik, apalagi ibu menyembelih pernah digunakan sebagai media syirik. Nah, satu-satunya ibadah yang tidak pernah menjadi media kesyirikan yaitu ibadah saum. Nah, ini diantara dua alasan kenapa saum adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja pertama? Karena saum adalah rahasia seorang hamba dengan Allah. Alasan yang kedua, karena saum adalah satu-satunya ibadah yang tidak pernah dijadikan sebagai media kesyirikan. Nah, jadi walhasil Ramadan menjadi agung bukan karena sekedar penamanya saja, juga bukan hanya sekedar sejumlah peristiwa yang besar yang terjadi dalamnya, akan tetapi Ramadan menjadi agung karena terdapat ibadah yang agung dalamnya, satu ibadah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai milik baginya, yaitu ibadah saum. Waktu, hari maupun bulan akan menjadi agung dalam Islam pada saat ada ibadah khas di dalamnya. Nah, insyaallah besok ya, tamu agung itu akan datang kepada kita semua. Nah, kita sebagai pribumi harus menyambut tamu yang agung itu. Nah, ada dua tugas kita sebagai pribumi untuk menyambut tamu yang agung. Tugas yang pertama yaitu sambut Ramadan dengan hati penuh apa? Kegembiraan. Ini tugas kita yang pertama. Sambut Ramadan dengan hati penuh kegembiraan. Pertanyaannya, kenapa kita sebut gembira dengan akan hadirnya tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan? Kenapa? Alasannya pertama, karena kegembiraan seperti ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Yunus ayat 58 yang bunyinya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul," katakanlah, "bi fadlillah," dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Ingat, Ramadan adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang pertama kenapa kita bergembira menyambut tamu yang agung yaitu Ramadan, karena kegembiraan seperti ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan? Jawabannya karena kegembiraan untuk ibadah adalah ibadah sebelum ibadah. Di bulan Ramadan jelas nanti kita akan menjalankan sejumlah ibadah. Kegembiraan untuk sebuah ibadah adalah ibadah sebelum ibadah. Sebelum adzan dikumandangkan, ibu telah bergembira. Itu apa artinya? Ibadah sebelum ibadah. Nah, nanti pas kita menjalankan sholat, kita akan merasakan betapa nikmatnya sholat. Jadi di antara tips agar kita menikmati ibadah, pastikan seluruh ibadah hati bergembira. Nah, Ramadan
nanti akan datang kepada kita. Sekarang sudah bergembira. Ingat tadi, kegembiraan untuk ibadah adalah ibadah sebelum ibadah. Nah, nanti pada saat kita sampai bulan Ramadan, kita akan menikmati sejumlah ibadah di dalamnya. Akan menikmati saum, akan menikmati tarawih, akan menikmati tilawat, tadarus Al-Quran, akan menikmati sedekah, doa, zikir, dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita bergembira. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan? Jawabannya karena kegembiraan menyambut Ramadan adalah tanda keimanan. Orang mukmin, orang beriman, pasti dia bergembira. Untuk apa? Untuk menjalankan keimanannya. Dengan cara apa? Beramal saleh. Karena ibu, antara iman dan amal saleh dua hal yang gak bisa dipisahkan. Iman dan amal saleh. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, ibu hafal surat Al-Asr? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, demi waktu, demi asar. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Kalau sebutkan ada orang-orang yang beruntung. Itu apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihaat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau sebutkan iman dan amal saleh. Jadi ibu ya, kalau kita ingin mengetahui kesempurnaan kita sebagai manusia, yaitu diukur dengan dua hal ini. Apa itu? Iman. Yang kedua, amal saleh. Itulah kesempurnaan kita sebagai manusia. Iman saleh tanpa amal saleh tidak sempurna. Apalagi kedua-duanya enggak ada. Iman dan amal saleh. Nah, nanti di bulan Ramadan akan beramal, ya, menjalankan amal saleh siang maupun malam dan seterusnya. Ini di antara tiga alasan kenapa kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan. Sekali lagi, yang pertama apa? Kenapa kita harus bergembira menyambut Ramadan? Karena kegembiraan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua apa? Kegembiraan untuk Ramadan adalah ibadah sebelum ibadah. Dan nanti pas sampai bulan Ramadan kita akan menikmati ibadah-ibadah. Adapun yang ketiga, kenapa kita bergembira menyambut Ramadan? Karena kegembiraan menyambut Ramadan adalah tanda keimanan. Jadi kalau kita ibu ya biasa-biasa aja dengan akan hadirnya bulan Ramadan bahkan terbebani, aduh nanti saum di malam hari tarawih, terbebani, oh itu iman yang rusak, iman yang bermasalah. Dan ini tugas yang pertama kita sebagai pribumi untuk menyambut tamu yang agung itu Ramadan, sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Ingat, gembira karena Ramadan, bukan karena momentum ekonomi. Kadang-kadang begitu. Nanti kalau Ramadan datang, saya nanti banyak yang order. Nah, itu kan itu momentum ekonomi karena dunia. Banyak yang pesan nanti dagangan saya laris. Itu momentum apa? Karena ekonomi atau dunia. Niat bahagia itu bukan karena momentum ekonomi, tapi karena Ramadan, karena untuk meraih kebahagiaan akhirat nanti. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kita sebagai pribumi sambut Ramadan dengan rasa syukur.
sambut Ramadan dengan penuh rasa syukur. Karena Ramadan adalah nikmat. Jadi betapa bahagianya, betapa beruntungnya orang-orang yang mengalami hidup bersama bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Ramadan? Jawabannya, jalankan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Saum jalankan dengan semaksimal mungkin. Tarawih jalankan dengan semaksimal mungkin. Tilawah jalankan dengan semaksimal mungkin. Sedekah jalankan dengan semaksimal mungkin. Doa, zikir dan ibadah yang lainnya pokoknya jalankan dengan semaksimal mungkin. Itu tanda kita mensyukuri nikmat Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah? Bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah? Jawabannya dengan apa? Ilmu. Karena ilmu adalah segala-galanya. Kita tidak bisa memaksimalkan ibadah tanpa ilmu. Di siang hari kita tidak bisa memaksimalkan saum kecuali dengan ilmu. Karena ibu ya, ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Nah, kira-kira ibu tingkat yang mana? Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin belum mengatakan bahwa ada 3 tingkatan, 3 level, 3 kelas orang yang berpuasa. Tingkat yang pertama itu tingkatnya orang-orang awam. Ini kebanyakan manusia, yaitu saumnya, puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Padahal hakikat saum bukan hanya sekedar nahan lapar dan nahan dahaga saja. Nah, ini saumnya atau puasanya tingkat orang-orang awam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak menampakkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Nah, saum seperti ini, puasa seperti ini, saum puasa yang gak ada harganya, alias murah. Kalau murah mendingan masih ada harganya. Saum seperti ini, saum yang tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaul zur wal 'amal bi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk ketika berpuasa, maka Allah Jalla wa'ala tidak merasa butuh dengan puasanya, hanya meninggalkan makan dan minum saja. Jadi kalau Allah tidak membutuhkan puasa seperti ini, pahalanya tidak ada. Puasanya sah, tapi pahalanya ada. Kenapa? Allah nggak butuh. Pertanyaannya, kenapa level yang pertama ini puasanya asal-asalan atau asal jadi? Kenapa? Kenapa ibu? Nah, jawabannya berpuasa tanpa ilmu. Yang penting saum. Oh, jangan asal-asalan. Karena ini menyangkut akhirat. Ibadah menyangkut akhirat. Dan ini level yang pertama, tingkatan orang awam.
Tingkatan yang kedua, ini tingkatan orang khusus, lebih baik daripada tingkat yang pertama. Itu orang yang menjalankan saum, menjalankan puasa, di samping menahan perut dari lapar, menahan kerongkongan dari dahaga, juga menahan syahwat isi di siang hari. Ternyata semua anggota badannya pun ikut berpuasa. Lisannya ikut berpuasa, pandangannya ikut berpuasa, pendengarannya pun ikut berpuasa. Ini tingkat orang khusus. Berpuasa dengan ilmu, tapi ilmunya tidak terlalu mendalam, pertengahan. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis, "Laisa siyamu min akli wal syurbi, innama siyam min an-naqwi war rafath." Saum itu bukan hanya menahan makan, minum, lapar, dahaga di siang hari, tapi saum itu adalah menahan lisan dari ucapan yang kotor dan sia-sia. Ini tingkat yang kedua, lumayan dibandingkan dengan tingkat yang pertama. Adapun tingkat yang ketiga, ini super khusus. Mudah-mudahan kita semua ada di level yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang saum, orang yang berpuasa lahir dan batin. Lahir dan batin. Di samping menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat isi di siang hari, lisannya pun ditahan, pandangannya pun ditahan, pandangannya pun ditahan dari hal-hal yang merusak saumnya. Ternyata hati dan pikirannya ikut saum. Hati dan pikirannya ikut saum, menahan dari keinginan yang buruk. Oh, ini tingkat saum yang paling utama, yang paling istimewa. Kenapa saumnya luar biasa? Jawabannya ilmu. Nah, jadi tingkatan tadi yang membedakannya apa? Ilmu. Tingkat yang pertama berpuasa tanpa ilmu. Tingkat kedua berpuasa dengan ilmu, tapi ilmunya senang, nggak terlalu mendalam. Adapun tingkat ketiga berpuasa dengan ilmu yang sangat mendalam. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan ibadah saum dengan ilmu. Nah, termasuk kita bisa maksimalkan ibadah tarawih. Ibadah apa? Tarawih. Itu pun dengan ilmu. Saya tanya ibu, berapa rakaat yang paling terbaik untuk kita jalankan ketika sholat tarawih? Berapa rakaat yang paling terbaik? Ingatkan, sholat tarawih itu tidak dibatasi dengan jumlah rakaat, tapi dibatasi dengan waktu. Pertanyaan, berapa rakaat yang paling terbaik? Ini butuh ilmu. Gimana ibu? 23. Di sini 11. Oh, ini ikhtilaf. Apakah rakaat yang paling banyak yang paling terbaik? Belum tentu. Belum tentu. Nah, berapa jumlah rakaat yang paling terbaik? Jawabannya adalah jumlah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang paling terbaik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat malam, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, tidak lebih dari 11. Ini jawab yang pertama. Ini paling sering Nabi SAW lakukan 11 rakaat. Di sisi yang lainnya, Nabi SAW pernah menjalankan sholat malam itu 13 rakaat. Kadang-kadang. Nah, jadi lakukanlah jumlah
yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu terbaik bagi kita. Nabi SAW kan diutus menjadi Nabi dan Rasul untuk apa? Diikuti oleh kita. Diikuti. Ya. Tapi walaupun demikian, 11 rakaat jumlah sedikit tapi berkualitas. Bacaannya bisa dari Isya sampai menjelang subuh. 11 rakaat, panjang-panjang bacanya. Walaupun 11 rakaat tapi panjang. Karena bukan banyaknya, tapi kualitas. Ya nanti misalnya 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Ada. Itu menjadi banyak, bukan kualitas. Ingat yang Allah inginkan apa? Kualitas. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang paling terbaik amalnya. Ingat ahsanu kata Allah, paling terbaik, bukan aktsaru, bukan paling banyak, tapi paling terbaik. Jadi Nabi SAW itu sebagai al-mizan al-akbar, parameter kebenaran yang agung. Pada ini turun asya. Jadi segala sesuatu diukurkan kepada beliau. Segala sesuatu diukurkan kepada beliau. Apa yang Nabi SAW lakukan. Apa yang Nabi SAW contohkan, lakukan. Jadi simpel sekali ibu dalam beribadah itu. Nabi SAW lakukan dan contohkan, kita pun mengikutinya. Kalau tidak ada contoh, jangan ikuti. Simpel dalam beribadah. Jadi lakukanlah sholat tarawih sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini butuh ilmu dan ibadah yang lainnya. Seperti apa? Baca Al-Quran. Coba ibu berapa lembar baca Al-Quran nanti per hari? Berapa lembar? Mungkin tiap orang beda-beda karena kemampuannya. Ada yang selembar, 2 lembar tiap hari, ada yang sejus, ada yang 5 juz mungkin ya tiap hari. Apa yang paling terbaik bagi kita untuk baca Al-Quran? Jawabannya, bacalah Al-Quran sejumlah yang buat kita istiqomah. Bacalah Al-Quran sejumlah yang membuat kita istiqomah. Selembar tiap hari, kalau istiqomah luar biasa. Jumlahnya sedikit tapi istiqomah. Oh, ini lebih Allah cintai daripada jumlah banyak tapi tidak istiqomah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang didawamkan, diistiqomahkan wa in qalla, walaupun sedikit. Ingat ibu ya, Al-Quran diturunkan untuk 3 tujuan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa nuzul Quran li umur 3. Al-Quran diturunkan untuk 3 tujuan. Tujuan yang pertama, at-ta'abbud bi tilawati, beribadah dengan cara membacanya. Ini tujuan yang pertama. Nah, bagaimana supaya membacanya menjadi ibadah? Jawabannya, kita harus menerapkan ilmu tajwid, ilmu tahsin. Karena salah baca salah arti, karena panjang pendeknya. Baca tahsin, tajwid, agar membacanya menjadi ibadah. Setelah dibaca lancar, baik, gitu kan? Lalu kita hafalkan.
Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, fahmi ma'ani, memahami mana-mananya, mentadaburi Al-Quran. Ini tujuan yang kedua, mentadaburi Al-Quran. Nah, sama-sama kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa satu ayat kita baca dengan tadabbur lebih baik daripada membaca 30 juz tanpa tadabbur. Adapun tujuan ketiga yaitu al-amal bihi, mengamalkannya. Menjadikan isi Al-Quran sebagai sifat kita, sebagai karakter kita. Makanya kalau kita ingin tahu bagaimana anak Nabi SAW, jawabannya Al-Quran. Ini 3 tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Yang pertama apa Ibu? Beribadah dengan cara membacanya. Yang kedua, mentadaburinya. Yang ketiga, mengamalkannya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi walhasil baca Al-Quran sejumlah yang membuat kita istiqamah. Nah, termasuk nanti kita akan bersedekah. Coba Ibu, berapa jumlah bersedekah nanti? Jawabannya, ambillah jumlah yang membuat kita istiqamah. Misalnya 1 juta. Di hari yang pertama aja sudah beres. Kenapa tiap hari 100.000? Tiap hari 100.000 untuk apa? Iftar. Jumlahnya sedikit tapi istiqomah. Nah, jadi dengan ilmu kita bisa mensiasati ketika beribadah. Bagaimana ibadah Kristen menjadi besar dengan ilmu. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak akan mensiasati ketika beribadah. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan ibadah kecuali dengan ilmu. Ini diantara 2 tugas kita untuk menyambut tamu yang agung, itu bulan Ramadan. Yang pertama, sekali lagi, sambut Ramadan dengan hati penuh kegembiraan. Yang kedua, sambut Ramadan dengan penuh rasa syukur. Nah, nanti di bulan Ramadan kita akan berjihad. Siangnya berjihad dengan saum, malamnya berjihad dengan salat tarawih. Nah, supaya Ramadan yang kita jalankan, Ramadan yang penuh dengan makna, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kita tidak mau kan Ramadan sekarang Ramadan yang asal jadi, Ramadan yang asal-asal. Maka diperlukan beberapa kiat agar kita bisa menjadikan Ramadan ini Ramadan yang betul-betul bermakna. Kiat yang pertama, agar Ramadan yang penuh dengan makna, yaitu ista'in billah. Ini yang pertama. Berdoalah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan menjalankan ibadah selama di bulan Ramadan. Ini kiat yang pertama. Nah, perlu kita pahami bahwa kelemahan kita dalam beribadah, bahwa kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lemah dalam menjalankan salat malam? Jawabannya, karena kita meminta kepada Allah. Kenapa kita lemah dalam menjalankan saum sunnah? Jawabannya, karena kita meminta kepada Allah. Kenapa kita lemah dalam
membaca Al-Quran? Jawabannya karena kita nggak minta kepada Allah. Kenapa kita lemah dalam bersedekah padahal mampu bahkan kaya? Jawabannya karena kita nggak minta kepada Allah. Jadi semua ibadah yang kita lemah, yang kita tidak memilikinya, dipastikan kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu ya, pastikanlah ya, mintalah kebaikan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk menjalankan sejumlah ibadah. Harus kita pinta itu. Kebaikan, ketaatan, ibadah harus kita pinta. Nah, makanya Nabi SAW mengajarkan doa. Coba apa doanya? Meminta kemampuan, meminta kekuatan kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa, dawamkan di hari-hari Ramadan nanti. Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika. Tolonglah aku. Ternyata untuk berzikir kepada Allah butuh pertolongan dari Allah. Wa syukrika, ya Allah, tolong aku supaya aku bisa memperbanyak syukur kepadamu. Ternyata untuk bersyukur atas nikmat membutuhkan pertolongan dari Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah, tolong aku supaya aku bisa menjalankan ibadah terbaik kepadamu. Ternyata untuk menjalankan ibadah yang paling terbaik membutuhkan pertolongan dari Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'u, semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Kalau semangat, yang termasuk ibadah, ya, manfaatnya baik bagi dunia apalagi untuk akhirat. Semangat, sungguh-sungguh. Pertanyaan, bagaimana supaya kita semangat dan sungguh-sungguh ketika menjalankan ibadah? Bagaimana? Bagaimana Ibu? Agar kita semangat dan sungguh-sungguh dalam beribadah, apapun bentuk ibadahnya. Bagaimana caranya? Berarti kita harus mengetahui keutamaan di balik ibadah. Kalau kita mengetahui keutamaan di balik ibadah, kita akan termotivasi, terdorong untuk menjalankan ibadah itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak tahu keutamaan di balik ibadah, kita akan kehilangan dorongan dan motivasi, tidak akan semangat, tidak akan sungguh-sungguh. Nah, coba apa sih keutamaan di balik saum agar kita semangat ketika menjalankan ibadah saum? Yang pertama, pahalanya tiada batas. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullu 'abdi Adam yudha'afu al-hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin. Kalau Allah Azza wa Jalla ila saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi sallallahu, setiap amalan Bani Adam yudha'af, akan dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanah bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila 700 dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Maka Allah SWT beriman, illa saum fa innahu, kecuali pada saum, akulah yang langsung memberikan pahala amalan saum. Nah, amalan saum ini pahalanya tiada batas. Kenapa? Kenapa pahala saum ini tiada batas?
Gak ada batasannya, gak ada hitungannya. Kenapa? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, karena saum ini adalah bagian dari kesabaran. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan pahala orang yang sabar tanpa hisab. Dalam saum ada 3 kesabaran. Dalam saum ada 3 kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Saum perintah Allah. Oh, sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ketika saum harus menjaga diri, menjauhkan dari hal yang haram. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi takdir Allah. Ketika saum, apa yang kita rasakan? Lemas, letih, menderita. Oh, ini takdir. Nah, jadi dalam saum terkandung 3 kesabaran. Satu sabar saja pahala tiada balas, apalagi 3 kesabaran. Ini keutamaan saum. Sehingga dengan mengetahui betapa luar biasanya pahala saum, kita akan semangat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan saum tersebut. Di samping itu pula, di antara keutamaan saum, ternyata saum itu akan menghapuskan dosa yang lalu. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan saum Ramadan dengan iman dan ihtisab, itu mengharapkan ya balasan dan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Maksud juga orang berpuasa itu akan memasuki pintu surga yang namanya Rayyan. Dan masih banyak lagi keutamaan saum. Nah, pada saat kita mengetahui keutamaan saum, kita akan semangat dan sungguh-sungguh menjalankannya. Karena melihat keutamaannya. Yang kedua, ibadah tarawih. Kenali keutamaannya. Coba apa sih keutamaan dibalik sholat tarawih? Salahnya pun banyak. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang menjalankan qiyam Ramadan, salat tarawih bersama imam di masjid sampai selesai, maka akan dicatat baginya, akan dituliskan baginya ya salat seakan-akan semalam suntuk. Jadi salatnya 11 rakaat, tapi pahalanya sama dengan salat sepanjang malam suntuk. Dengan catatan apa? Bersama imam di masjid sampai selesai, sampai beres. Oh, ini keutamaan. Begitu pula dengan tarawih ini akan menghapuskan dosa yang lalu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka siapa yang menjalankan salat tarawih dengan iman dan ihtisab, mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dengan mengetahui keutamaan tarawih, kita pun akan semangat dan sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Ya, jadi walhasil kenalilah setiap keutamaan dibalik ibadah. Keutamaan saum, keutamaan salat tarawih, keutamaan baca Al-Quran, keutamaan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini yang pertama, ihris ala ma yanfa', semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Lalu yang kedua, kita nggak bisa bermodalkan semangat saja, sungguh-sungguh saja tanpa yang kedua. Apa itu? Kata Nabi SAW, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah bantuan kepada Allah.
kita nggak bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah. Ibu-ibu di sini ngaji, alhamdulillah. Bukan ibu yang baik, tapi Allah yang maha baik memberikan hidayah kepada ibu, kepada kita semua. Jadi apapun kebaikannya, apapun ketaatannya, apapun ibadahnya, semuanya atas dasar pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah, minta tolong kepada Allah. Doa tadi, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang ketiga, Nabi sallallahu wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah. Ya. Nah, begitu kita lemah dalam menjalankan ibadah, ambil kekuatan kita dengan cara berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah yang kita lemah menjalankannya karena kita nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan dan kekuatan. Sekiranya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita termasuk orang-orang ahli ibadah. Ingat, tanpa Allah kita akan lemah. Tapi dengan Allah kita akan kuat dan tangguh. Makanya tidak ada kebersamaan teragung melebihi kebersamaan Allah dengan hambanya pada saat seorang hamba menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu nanti masuk Ramadan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan. Jadi ista'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah selama di bulan Ramadan. Maksimalkan saum kita, maksimalkan tarawih kita, maksimalkan sedekah kita, maksimalkan tilawah kita, doa, zikir kita, maksimalkan belajar ilmu kita dan sebagainya. Dan kita tidak bisa memaksimalkan ibadah dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa Ala akan memberikan kekuatan di dalam kelemahan kapan? Pada saat kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kiat yang pertama yang mesti kita persiapkan agar Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang penuh dengan makna, yaitu ista'in billah, berdoalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tanpa Allah kita akan lemah, tapi dengan Allah kita akan kokoh, kita akan kuat, kita akan tangguh, kita akan istiqamah. Makanya orang-orang yang seringkali istiqamah dalam beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang istiqamah dalam ibadah. Mereka lah ahli ibadah. Makanya ibu ya, Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara ibadah dan isti'anah. Lihat dalam surah Al-Fatihah. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lihat, Allah gandengkan antara ibadah dan isti'anah. Kenapa Allah gandengkan? Jawabannya karena kita tidak akan mampu menjalankan iyyaka na'budu kecuali iyyaka nasta'in. Kita tidak mampu menjalankan ibadah tanpa isti'anah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama. Ista'in billah, berdoalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemampuan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dari awal sampai akhir. Tapi idealnya tiap hari, tidak mengenal bulan. Kiat yang kedua, agar kali ini Ramadan yang betul-betul bermakna, yaitu al-ikhlas.
jalankan ibadah Ramadan dengan penuh keikhlasan. Jagalah keikhlasan ketika menjalankan ibadah-ibadah Ramadan. Makanya Nabi kita SAW membekali kita di bulan Ramadan hanya dengan 2 kata, tidak lebih, hanya dengan 2 kata. Dan pastikanlah 2 kata ini harus menjadi pegangan kita selama di bulan Ramadan. Nah, 2 kata yang dimaksud adalah apa? Imanan dan ihtisaban. Imanan dan ihtisaban. Inilah 2 kata yang harus menjadi kesadaran kita dalam bulan Ramadan. Kata Nabi SAW ketika menjalankan saum, beliau mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman dan ihtisab itu mengharapkan balasan dan pahala Allah, ini keikhlasan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Ketika kita tarawih, ya, ingat sama Nabi SAW yang bunyinya, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan salat tarawih dengan iman dan ihtisab, ihtisab artinya keikhlasan, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Nanti ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Ya, kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi walhasil di siang hari kita saum. Apa kata Nabi SAW? Imanan wa ihtisaban. Di malam hari kita menjalankan sholat tarawih. Apa kata Nabi SAW? Imanan wa ihtisaban. Pada saat kita berikhtiar ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa kata Nabi SAW? Imanan wa ihtisaban. Nah, kalau begitu 2 kata inilah yang menjadi pegangan kita selama di bulan Ramadan, baik siang maupun malamnya. Imanan dan ihtisaban. Iman dan ihtisab. Jadi ihtisab itulah keikhlasan. Nah, ada beberapa keutamaan atau buah dari keikhlasan. Antaranya ada 10. Ada 10 buah dari ibadah yang ikhlas. Buah yang pertama, dengan keikhlasan amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Jelas. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu min 'amal illa ma kana lahu khalisan wa bughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal kecuali amal itu diikhlaskan karena mengharapkan wajahnya. Amalan tanpa keikhlasan itu bukan ibadah, lebih ke kemaksiatan. Ini buah yang pertama. Dengan ikhlas amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah yang kedua dari keikhlasan, ternyata amal yang kecil menjadi besar nilainya. Dengan keikhlasan amal yang kecil menjadi besar. Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa rubba amalin saghirin tu'adzibu an-niyyah wa rubba
amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Beliau mengatakan bahwa betapa banyak amal yang kecil nilainya menjadi besar karena niat yang ikhlas. Tapi sebaliknya betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil nilainya karena niat juga. Jadi amalan yang kecil, ibu ya, kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, oh menjadi besar. Ingat yang maha besar tidak akan mungkin mengecilkan amal yang lain, amal saleh. Tidak ada amal yang kecil di depan yang maha besar. Semuanya besar. Semuanya besar. Nah, ada seorang ibu yang miskin membawa 2 anaknya bertamu ke rumah Aisyah kawannya. Waktu itu Nabi sedang tidur. Nah, tamu itu masuk ke rumah Aisyah kawannya dengan membawa 2 anaknya. Lalu di rumah Aisyah kawannya di dapurnya itu nggak ada makanan, cuma ada 3 butir kurma. Lalu dia berikan kepada ibu yang miskin itu. Bentuk apa? Sebagai bentuk memuliakan tamu. Padahal 3 butir kurma dia butuh, tapi dia berikan. Lalu ibu ini mengambil 3 butir kurma itu. Yang satu diberikan kepada anak yang besar, yang kedua diberikan kepada anak yang kecil. Nah, sebelum anaknya ini habis makan kurma, ibu ini belum memakannya. Anak yang pertama sudah habis makan kurma, cuma 1 butir. Anak keduanya pun sudah habis memakan kurma. Coba, apakah ibu ini makan kurmanya? Tidak, tapi motong kurmanya dikasih. Coba. Kemudian setelah ibu ini meninggalkan rumah Aisyah Rawadha, lalu datang Nabi SAW ke rumahnya. Kata Aisyah Rawadha menceritakan, tadi ada tamu seorang ibu yang miskin membuat 2 anaknya. Tadi saya melihat pemandangan yang sangat indah, diserahkan demikian. Apa kata Nabi SAW? Ibu itu ya wajib masuk surga. Nah, jadi lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamr. Jauhi neraka walaupun hanya sebatas bersedekah dengan sepotong kurma. Sepotong kurma itu kan sepele sekali, kecil sekali, tapi karena ikhlas, oh ini akan menjauhkan dari api neraka. Nah, jadi buah yang kedua dari keikhlasan, ternyata dari ikhlas ini amal kecil nilainya akan menjadi besar. Ketiga, jadi buah ketiga dari keikhlasan, dengan ikhlas amalan yang mubah menjadi ibadah. Amalan yang mubah menjadi ibadah. Ini namanya ibadah ghair mahdhah. Ada ibadah mahdhah, ibadah formal, itu perintah dan larangan. Yang kedua ibadah ghair mahdhah, ibadah non formal. Apa itu? Perkara yang mubah menjadi ibadah. Niatkan kebaikan. Contohnya apa? Makan minum kan obat. Tapi kalau kita niatkan kebaikan, ikhlas, itu akan menjadi ibadah. Ya, semua aktivitas yang hukumnya mubah akan menjadi ibadah dengan syarat apa? Keikhlasan dan niat yang baik. Itu buah yang ketiga. Buah yang keempat, ikhlas ini akan membersihkan hati dari kotoran dan penyakit. Ikhlas akan membersihkan hati dari berbagai macam kotoran dan penyakit hati. Kalau ikhlas, selama hatinya bersih. Dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi sallallahu "Thalathun la yaghidru 'alaihinna qalbu muslim." Ada 3 hal
di mana hati seorang muslim ya tidak akan akan bersih dari kedengkian. 3 hal di mana hati seorang muslim akan bersih dari kedengkian, hasad, iri. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Ini yang pertama, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua, wa munasahatu a'immatul muslimin, memberikan nasihat kepada para penguasa. Adapun yang ketiga adalah waluzum jamaatihim, menetapi jamaah kaum muslimin. Ini 3 hal di mana hati seorang muslim tidak akan mungkin terkena dengan penyakit yang namanya hasad dan iri. Apa itu? Yang pertama, ikhlas ketika beramal. Yang kedua, memberikan nasihat kepada penguasa. Yang ketiga, menetapi jamaah kaum muslimin. Baik, yang keberapa? Yang kelima, dengan ikhlas akan dihindarkan dari godaan syaitan. Jadi syaitan tidak akan mungkin menyerumuskan, menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Syaitan kan berjanji untuk apa? Untuk menyesatkan semua manusia. Nah, ada manusia yang dikecualikan oleh syaitan. Artinya syaitan tidak bisa menggodanya. Siapa itu? Orang yang ikhlas. Di dalam surat Shad ayat 82 sampai 83, ketika si iblis ini mengatakan, qala fa bi'izzatika la'uwidhum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Si iblis mengatakan, dengan kekuasaanmu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu tidak mungkin disesatkan oleh iblis, oleh syaitan. Kenapa? Karena orang ikhlas itu adalah orang-orang yang berarti bagi Allah, orang yang spesial bagi Allah. Jadi ibu ya, kalau kita termasuk orang yang ikhlas ketika beramal, berarti kita termasuk orang yang spesial bagi Allah, orang yang mahal bagi Allah, dijamin selamat. Ini keutamaan atau buah ikhlas yang kelima. Buah ikhlas yang keenam, dengan ikhlas akan terhindar dari fitnah. Dengan ikhlas akan terhindar dari berbagai macam fitnah. Dengan ikhlas inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf dari godaan fitnah wanita. Bayangkan di tempat yang sunyi, ya, artinya jarak antara dosa dengan Nabi SAW sangat dekat sekali. Pertanyaan ibu ya, ketika Nabi SAW digoda oleh istri raja Mesir, apakah Nabi SAW tidak mau atau mau? Sama-sama mau. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu ingin. Nabi Yusuf pun ternyata ingin. Tapi kedua ini yang sangat berbeda. Kalau wanita itu ingin, disertai dengan ambisi. Nabi Yusuf AS ingin, tapi disertai dengan takut. Nah, kenapa Nabi Yusuf AS menginginkan, tapi ternyata Allah selamatkan dari fitnah wanita itu? Jawabannya apa? Innahu Allah SWT min ibadina al-mukhlasin. Karena Yusuf termasuk hamba kami yang ikhlas. Jadi dengan ibadah ikhlas akan terhindar dari berbagai macam fitnah. Nah, termasuk sekarang dengan zaman fitnah, ibadah ikhlas ini akan bisa menyelamatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketujuh, buah yang ketujuh dari keikhlasan, dengan ikhlas seseorang akan selamat dari berbagai macam kesulitan. Jadi ikhlas ini akan menjadi solusi, jalan keluar di berbagai macam kesulitan dan permasalahan.
Apa dalilnya? Itu ketika ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Lalu menurut gua beneran ibu ya, bukan gua bahasa Betawi. Mulut gua tertutup dengan batu yang besar. Akhirnya ketiganya berlama-lama tinggal di gua. Pada saat melihat nggak ada kemampuan lagi, nggak ada kekuatan lagi untuk menemukan solusi dan jalan keluar. Apa yang bertiga lakukan? Mereka bertiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawasul dengan amal saleh mereka. Orang yang pertama menyebut kebaikannya yang berupa berbakti kepada orang tua. Orang yang kedua menyebut kebaikannya yaitu apa? Bisa menjaga diri dari zina. Orang ketiga menyebut kebaikannya yaitu menjaga amanah yang dia titipkan. Nah, 3 amal ini ya ketiga-tiganya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Apa terjadi? Ternyata batu itu menggeser dari mulut gua, sehingga ketiganya bisa keluar dari gua. Ini menunjukkan bahwa ibadah ikhlas akan menjadi gerbang solusi untuk keluar dari berbagai macam kesulitan dan permasalahan. Itu buah yang ke-7. Buah yang ke-8 dari keikhlasan, ternyata ikhlas itu adalah keberhasilan, ikhlas kesuksesan. Jadi kalau kita punya satu tujuan, kita akan sampai kepada tujuan tersebut dengan jalan keikhlasan. Dia ketika Nabi SAW dengan para sahabatnya pergi ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk menaklukkan kota Mekah atas dasar keikhlasan. Di dalam surat Al-Fat ayat 18. Al-Fat ayat 18. Fa'alima fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariban. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariban. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hati Nabi dan para sahabatnya, bahwa mereka pergi ke Mekah untuk melakukan kota Mekah atas dasar keikhlasan, bukan kepentingan duniawi. Apa yang terjadi? Allah menjanjikan 2 hal. Yang pertama, fa'anzala 'alaihim sakinah. Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Ternyata ikhlas itu akan menenangkan hati. Akan menenangkan hati. Karena bisa jadi akan terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan peperangan ketika melakukan kota Mekah. Karena sebanyak lagi preman di sana. Yang kedua, wasabahu fatan qariban. Allah akan berikan kepada mereka fatan qariban, kemenangan yang dekat. Coba lihat, ikhlas adalah kemenangan. Ayat ini yang ke berapa? Ke-8. Jadi ke-8, ikhlas adalah keberhasilan dan kesuksesan, kemenangan. Ke-9, ikhlas adalah ketenangan tadi disebutkan. Jadi ikhlas akan membuat hati tenang. Adapun ke-10, dari buah keikhlasan, dengan ikhlas kita akan menikmati ibadah. Betah ibadah itu. Jadi ibu ya, kalau tarawih jangan protes kalau kepanjangan bacaannya. Orang ikhlas nggak mungkin protes. Dia menikmati ibadah, ingin berlama-lama ibadah, nggak kenyang dengan ibadah. Itu orang ikhlas. Jadi kalau ibu dikit-dikit ketika baca Al-Quran kan biasanya nggak lama, kesel, cantik dan sebagainya. Oh ikhlas, ibu masih perlu ikhlas lagi. Orang ikhlas itu orang-orang yang nggak pernah kenyang dengan ibadah. Nikmat ibadah itu. Baik, ini diantara 10 buah dari keikhlasan.
Pertanyaan, bagaimana agar kita ikhlas? Bagaimana supaya kita bisa ikhlas? Yang pertama, cintailah Allah. Ini pertama. Cintailah Allah, mendahului segala-galanya, melebihi segala-galanya, bahkan mengalahkan segala-galanya. Ini yang pertama. Karena hakikat ikhlas apa? Menginginkan Allah, bukan yang lain dalam beramal, dalam beribadah. Yang kedua, agar ikhlas itu apa? Cintailah akhirat. Tinggalkan cinta kepada dunia. Karena antara ikhlas dan dunia, dua hal yang nggak bisa bersatu, nggak mungkin bersatu. Karena ada hubungan ikhlas dengan dunia. Yang itu ada hubungan dengan akhirat saja. Yang ketiga, agar kita ikhlas, perbanyak ibadah yang bersifat kerahasiaan. Harus lebih dominan ibadah yang bersifat rahasia. Ya, terutama ibu di rumah. Ya, di rumah. Perbanyak zikir di rumah, baca Al-Quran, doa, sholat. Pokoknya perbanyak ibadah syariat kerahasiaan di rumah. Yang keempat, agar kita bisa ikhlas, kita harus mencurigai keikhlasan kita. Kalau ibu nih berdonasi, jumlahnya besar, ibu harus mencurigai, oh jangan-jangan ini dia, jangan-jangan ini ujub. Biasanya orang ikhlas itu selalu mencurigai keikhlasan. Nggak mungkin setelah beramal dia tenang plong, gitu kan? Oh, itu perlu ikhlas kembali. Dia kan selalu mencurigai, ini jangan-jangan nggak ikhlas, jangan-jangan ini ria, jangan-jangan ini ujub, begitu. Baik, yang kelima, agar kita ikhlas berarti kita harus memahami pujian manusia dan segera mengabaikannya. Ibu-ibu hati-hati dengan teman. Ibu dipujikan, ingat pujian itu akan merusak amal kita, merusak hati. Abaikan pujian itu, karena pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kelima. Tips yang keenam agar ikhlas berarti jauhi syuhrah, jauhi ketenaran, jauhi popularitas. Karena ikhlas nggak ada hubungan dengan viralitasnya ada. Adapun yang ke berapa? Ketujuh, 6 hal ini ikhtiar kita. Yang ketujuh apa? Berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa memudahkan kita untuk ikhlas. Ini di antara 7 tips agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Nah, jadi kiat yang kedua, Ibu, agar kita bisa menjadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan makna, berarti kita harus mengikhlaskan semua ibadah di bulan Ramadan. Saum ikhlaskan, tarawih ikhlaskan, sedekah ikhlaskan, apalagi tilawah ikhlaskan, zikir, doa dan sebagainya dari ibadah-ibadah, pokoknya ikhlaskan karena Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kiat yang ketiga, agar kita bisa menjadikan Ramadan yang betul-betul bermakna, itu apa? Kita harus istiqomah. Saum istiqomah. Kecuali kalau ada udzur. Kalau wanita kan ada udzur, seperti haid, ada halangan, atau orang atau ibu yang sedang menyusui, ada udzur. Jadi kalau ibu suci ya dari haid, istiqomah kan ketika saum. Insya Allah istiqomah lah kalau Ramadan. Nah, yang kedua nih, tarawih istiqomah. Karena di awal bungkulnya punya istiqomah. 10 pertama istiqomah. 10 kedua gimana? Masih tapi berat. 10 ketiga, oh sibuk. Sibuk apa? Persiapan lebaran, dan sebagainya. Itu kan biasa begitu. Seharusnya kan di puncak itu kita lebih maksimal. 10 hari pertama maksimal, 10
10 hari kedua maksimal, 10 hari terakhir lebih maksimal lagi, lebih fokus lagi. Makanya ada ibadah yang namanya i'tikaf, agar fokus. Karena i'tikaf artinya adalah memfokuskan hati dengan Allah. Itu i'tikaf. Istiqomahkan ya, sholat tarawih, istiqomahkan bersedekah, istiqomahkan baca Al-Quran, istiqomahkan berdoa. Tadi minta kekuatan, minta kemampuan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan semua yang lainnya. Pertanyaan, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam ibadah? Bagaimana? Gimana? Lakukan ibadah yang mudah dan sederhana. Jangan sampai memberatkan diri ketika beribadah. Jangan sampai membebankan diri dalam ibadah. Lakukan ibadah yang sederhana. Agama ini mudah sekali. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka yaqra ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang termudah dari Al-Qur'an. Kata dia sallallahu alaikum hadiyan qasidan fa innahu man yushadda hadzal din yadribu. Kalian harus mengikuti petunjuk. Qasidan, lakukanlah amal yang sederhana. Kenapa kita harus beramal dengan amal yang sederhana, amal yang mudah? Ya, karena sungguhnya siapa yang memberatkan dan menjalankan agama, siapa yang memberatkan ketika beramal, maka dia akan kalah dengan amal itu. Begitu masuk ke Ramadan, berapa baca Al-Quran sehari? 5 juz. 5 juz sehari. Kedua, ketiga ini tidak ada, dijamin berat. Jadi membangun kebiasaan itu berasa sekali. Biasa juga kan sebelum Ramadan atau misalnya 2 Ramadan kita baca Al-Quran selama 2 lembar sehari. Begitu masuk Ramadan 5 juz, ada jamin tidak bisa ngomong. Kenapa? Memberatkan diri. Jadi lakukanlah ibadah yang mudah dan sederhana. Kenapa? Karena akan membuat diri istiqomah. Jumlahnya sedikit tapi istiqomah luar biasa. Daripada jumlahnya banyak tapi tidak istiqomah. Nah, jadi ibu ya, agar kita istiqomah dan menjalankan ibadah selama Ramadan, lakukanlah ibadah-ibadah itu dengan ibadah yang sederhana, dengan ibadah yang mudah. Ingat, jangan sampai memberatkan diri, apalagi sampai membabi buta. Kita akan kalah dengan amal itu, kita akan dikalahkan dengan ibadah itu. Dan ini diantara 3 kiat untuk kita menjalani Ramadan, agar Ramadan kita ini insya Allah menjadi Ramadan yang bermakna. Kiat yang pertama apa? Ingat, ista'in billah, berdoalah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita akan lemah, tapi dengan Allah kita akan kuat tangguh. Yang kedua apa? Ikhlaskan semua ibadah di bulan Ramadan. Ada yang ketiga, harus istiqomah, ya, dari awal sampai akhir. Bagaimana caranya? Di antaranya, lakukanlah amal ibadah yang sederhana, yang mudah. Mungkin tiap orang beda-beda sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang mudah akan membuat kita istiqomah. Ingat, jangan sampai memberatkan diri ketika beramal, karena kita akan dikalahkan oleh amal itu. Demikianlah Ibu, kajian siang ini sebelum bermanfaat, sudah sejam lebih, kurang lebih nggak terasa. Semoga Ramadan kali ini Ramadan yang betul-betul bermakna bagi kita semua, memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kita semua. Izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ibu ada pertanyaan, maka silakan dipertanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Sama witir, ada yang 10 rakaat, ada yang 13, ada yang 3 rakaat. Tadi dari hadisnya dari kebiasaan Rasulullah 13 rakaat, 10 rakaat gitu Pak Ustaz. Nah tapi kalau saya itu pas pulang ke daerah saya Pak ya, kita sholat di masjid yang pagi di kota. Di sana itu sholatnya 23 rakaat. 23 rakaat. Ya. Kemudian kita karena kita sudah terbiasa menggunakan 10 rakaat, setelah tarawih kita keluar gitu Ustaz. Dia ikut bersama lagi gitu. Nah itu dasar dari 23 rakaat itu dari mana Pak Ustaz ya? Ininya sumbernya bahwa beribadah saat lagi sebanyak itu gitu. Dan hampir semua wilayah di daerah kami itu menggunakan salat itu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kembali kepada hukum asal, karena sholat malam itu tidak dibatasi dengan jumlah rakaat. Sholat malam tidak dibatasi dengan jumlah rakaat, tapi dibatasi dengan waktu. Kalau misalnya adzan subuh dikumandangkan, berarti sudah selesai waktu sholat malam. Nggak boleh lagi. Boleh misalnya bukan sholat rakaat di masjid, menambah di rumah boleh, tapi jangan witir lagi. Kata Nabi Sallam, la witrani fil laila, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Boleh yang dilakukan saja 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, silakan. Nah, termasuk dari 23 rakaat. Karena hukum asal apa? Tidak dibahas dengan jumlah rakaat. Di Madinah itu 23 rakaat. Yang di Masjidil Haram di Makkah itu 11 rakaat. Nah, jadi walhasil silakan ada yang 4 rakaat gitu kan. Nah, maka silakan aja hukum asal, karena sholat malam itu tidak dibatasi dengan jumlah rakaat, tapi dibatasi dengan jumlah rakaat yang paling terbaik adalah jumlah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Demikian itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, tapi semoga kajian ini bermanfaat semua, menambah ilmu amal kita. Allahumma zidna ilman wa rzuqna fahman. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu atas ilmu yang disampaikannya. Semoga sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dari apa yang disampaikan, memberkahi dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz. Ibu sekalian, pada hari Jumat besok ada kajian bersama Ustaz Abu Bakar Terhadapullah Ta'ala, kajian jelang iftar, jadi pada asar jelang iftar. Kajian ini merupakan kajian rutin. Namun temanya kali ini dengan tema tamu Ramadan tamu agung. Kemudian untuk itu kami mengundang ibu-ibu dan mohon disampaikan juga kepada Bapak-bapak terus hadir di kajian ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.